Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu kembali di channel Pak Isan, Peace Solution. Dan bagi yang pertama kali menonton video kami, jangan lupa untuk like, subscribe, and share, karena akan sangat membantu kami untuk melanjutkan usaha pembuatan video-video pembahasan ini. Dalam pembahasan matematika dan fisika di sini, kita coba menyederhanakan masalah, dan ingat, angka itu hanyalah permainan, jadi jangan mau dipermainkan oleh angka. Oke guys. Listrik dinamis hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama adalah pada setiap titik percabangan dalam rangkaian listrik, jumlah dari arus yang masuk ke dalam titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Sehingga dapat diformulasikan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Mari kita perhatikan rangkaian listrik di bawah ini untuk lebih memperjelas konsep hukum Kirchhoff pertama. Arus A masuk ke titik P, dan dari titik P keluar arus B, arus C, dan arus D. Sehingga IA sama dengan IB plus IC plus ID. Arus B dan arus D masuk ke titik Q, dan dari titik Q keluar arus E. Dapat dinyatakan IE sama dengan IB plus ID. Arus C masuk ke titik R, dan dari titik R keluar arus F dan arus G. C sama dengan IF plus IG. Arus E, arus F, dan arus G masuk seluruhnya ke titik S, dan dari titik S keluar arus H. Sehingga IH sama dengan IE ditambah IF ditambah IG. Selanjutnya untuk latihan, IC ditambah IE sama dengan titik-titik, dan IA dikurangi IE sama dengan titik-titik. Silakan dijawab dan ditulis di kolom komentar. Lanjut ke hukum Kirchhoff 2. Adalah jumlah aljabar gaya gerak listrik dan jumlah penurunan potensial dalam rangkaian tertutup sama dengan 0. Sehingga dapat dirumuskan sebagai sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Contoh rangkaian hukum Kirchhoff 2, satu loop. Digambarkan di samping ini ada 3 sumber tegangan, E1, E2, dan E3. Kutub positif E1 terhubung dengan kutub negatif E3 sehingga dinyatakan searah. Dan kutub negatif E1 terhubung dengan kutub negatif E2, berarti berlawanan arah. Jika kita nyatakan E1 negatif, maka E2 adalah positif. Dapat dinyatakan sigma E sama dengan minus E1 ditambah E2 minus E3. Jika kita buat loopnya berlawanan arah jarum jam, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Minus E1 ditambah E2 minus E3 ditambah I buka kurung R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 tutup kurung plus I buka kurung R5 kali R6 dibagi R5 tambah R6 tutup kurung sama dengan 0. Ini disebabkan R5 dan R6 adalah paralel. Arah loop dibuat berlawanan arah putar jarum jam jika E1 ditambah E3 lebih besar daripada E2, karena arah arus listrik selalu keluar dari kutub positif baterai atau sumber tegangan. Mari kita perhatikan di sini contoh rangkaian hukum Kirchhoff 2, 2 loop. Penentuan arah loop 1
ditentukan dari nilai E1 apakah lebih besar dari E3 atau E1 lebih kecil dari E3. Jika E1 lebih besar dari E3, maka kita buat loopnya berlawanan arah jarum jam. Loop 2 dibuat berlawanan arah putar jarum jam karena arus listrik selalu keluar dari kutub positif baterai atau sumber tegangan. Contoh, jika E1 lebih besar dari E3, maka kita buat loop satunya berlawanan arah putar jarum jam. Dan loop 2 juga berlawanan arah putar jarum jam. Karena arus listrik selalu keluar dari kutub positif baterai atau sumber tegangan. Gunakan hukum Kirchhoff pertama. Arah arus listrik I1 dan I2 mengikuti arah loop masing-masing, sedangkan I3 mengikuti arah loop 2 atau arah arus prediksi. Perhatikan di sini I2 sama dengan I1 ditambah I3 karena dilihat di rangkaiannya yang masuk ke titik A adalah I2, yang keluar dari titik A adalah I1 dan I3. Gunakan hukum Kirchhoff 2. Loop 1 min E1 ditambah E3 ditambah I1 kali R1 dikurangi I3 kali R3 sama dengan 0. Jika sumber tegangannya kita pindah ke kanan, jadinya I1 kali R1 dikurangi I3 kali R3 sama dengan E1 minus E3. E1 bernilai negatif karena ujung mata panah dari loopnya menyentuh kutub negatif sumber tegangan terlebih dahulu. Dan I3 bernilai negatif karena arah loop berlawanan dengan arah arus listrik yang diprediksikan sebelumnya. Loop 2 min E2 min E3 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Sehingga kalau sumber tegangannya dipindah ke kanan, jadinya min E2 min E3 pindah ke kanan jadi positif, sehingga I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 sama dengan E2 plus E3. E2 dan E3 bernilai negatif karena ujung mata panah dari loopnya menyentuh kutub negatif sumber tegangan terlebih dahulu. Gunakan substitusi. I2 sama dengan I1 plus I3. Masukkan ke dalam persamaan loop 2. Jadi I2-nya diganti dengan I1 plus I3 dalam kurung dikali R2 ditambah I3 kali R3 sama dengan E2 plus E3. Dan lanjutkan dengan eliminasi. Masukkan persamaan dari loop 1. I1 kali R1 dikurangi I3 kali R3 sama dengan E1 min E3. Maka akan didapatkan besar arus listrik I1 atau I3. Dan selanjutnya dapat digunakan untuk mendapatkan besar arus listrik yang lain. Jika hasil arus listriknya bernilai negatif, artinya arah arus listrik yang sebenarnya berlawanan dengan arah arus listrik yang sudah diprediksikan. Aturan jembatan Wheatstone. Rangkaiannya tergambar di sini. Jika R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Di sini kita lihat bersilangan. R1 dengan R4, R3 dengan R2. Maka berlaku aturan jembatan Wheatstone. Artinya R5 bisa diabaikan karena tidak akan ada arus yang melaluinya. Sehingga rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi R5-nya dihilangkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika R1 kali R4 tidak sama dengan R2 kali R3? Jika tidak sama, maka kita harus menggunakan rangkaian bantu seperti gambar di bawah ini. Diperhatikan,
RA, RB, dan RC sebagai rangkaian bantunya. Cara menghitung RA adalah sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. R1 dan R2 adalah yang berada mengapit RA. Maka RB sama dengan R1 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. RC sama dengan R2 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. Rangkaian berubah bentuknya menjadi seperti di bawah ini. Pada rangkaian ini R1, R2, dan R5 sudah ditiadakan. Sehingga untuk menghitung hambatannya, pertama adalah R seri 1 sama dengan RB ditambah R3. R seri 2 sama dengan RC tambah R4. Hambatan pengganti sama dengan RA ditambah R seri 1 ditambah R seri 2. Sebagai bonus, kali ini saya sampaikan cara cepat menjawab soal yang berkenaan dengan rangkaian listrik campuran di bawah ini. Ada 5 hambatan dengan 1 sumber tegangan. Pada suatu rangkaian seperti gambar di samping ini, diketahui nilai hambatan R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, R4 sama dengan 8 ohm, dan R5 sama dengan 3 ohm. Dihubungkan dengan tegangan sebesar 24 volt. Tentukan besar arus listrik yang melalui setiap hambatan dan besar tegangan yang diterima oleh setiap hambatan. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ini? Mungkin agak lama kalau menggunakan cara konvensional. Di sini saya akan sampaikan cara yang cepat dan lebih mudah menggunakan konsep hukum Ohm dan rangkaian listrik. Untuk mendapatkan pembahasannya, ikuti terus video ini sampai habis. Oke, silakan ditonton. Nomor 1, listrik dinamis hukum Kirchhoff. Di sini diberikan keterangan bahwasannya arus listrik mengalir sebesar 3 ampere dari X ke Y, ya, dari X ke Y. Selanjutnya, sehingga beda potensial antara X dan Y adalah 12 volt. Berarti beda potensial antara X dan Y di sini, VXY, sama dengan 12 volt. Nah, ini dihasilkan dari titik X ke titik Y. Maka kita lihat dulu arusnya 3 ampere ini menyentuh sisi positif dari 6 volt. Maka ini positif 6. Dan melalui hambatan 2 ohm, berarti 3 kali 2. Selanjutnya menyentuh sisi negatif dari 9 volt, maka menjadi minus 9. Selanjutnya melalui hambatan R, berarti menjadi plus 3R, sama dengan 12. 6 tambah 6, ini 12, kurang 9, tambah 3R, sama dengan 12. Sehingga 12 kurang 9, 3, hingga pindah sisi jadi negatif, ya, karena di sini positif. Berarti 12 kurang 3. Maka R-nya 12 kurang 3 itu 9. 9 dibagi 3. Berarti R-nya adalah 3 ohm. Oke, perhatikan di sini untuk nomor 2. Kita perhatikan dulu adalah dari sumber tegangannya 18 dan 8. Di sini sisi negatif, di sini juga kutub negatif, ya. Negatif ketemu negatif berarti harus dikurang. Kalau negatif ketemu positif itu ditambah. Berarti nilai V-nya di sini adalah V sama dengan 18 dikurangi 8 sama dengan 10 volt. Selanjutnya untuk hambatannya di sini adalah seri, berarti dijumlah 3 tambah 9 berarti 12 ohm. Nah, 12 ohm ini dengan 12 ohm ini adalah di paralel. Kenapa? Karena ada cabang. Nah, bentuk R paralel seperti ini karena dia sama, tinggal pakai rumus R per N.
Ya. Jadi ada berapa banyak? Ada 2. Berarti R paralelnya sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6 ohm. Selanjutnya R paralel ini berarti udah jadi 1 nih. Jadi 1 berarti tinggal ditambahkan dengan 4 ohm karena sudah seri. Maka R totalnya sama dengan R paralel ini 6 ditambah ini 4. Berarti sama dengan 10 ohm. Nah, kita harus ingat di sini yang ditanya adalah arusnya. Arus adalah secara hukum ohm adalah V dibagi R. Tinggal kita masukkan saja. I sama dengan 10 dibagi 10. Berarti I-nya sama dengan 1 ampere. Untuk soal nomor 3, pada rangkaian listrik sederhana seperti pada gambar, di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu I masuk sama dengan I keluar dari suatu titik. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada titik, ya, di situ ada titik E misalnya, titik E, I1 masuk dari sini, ya. I1 di sini masuk I2, maka ke sini akan keluar I3, sehingga bisa dituliskan I1 tambah I2 sama dengan I3. Selanjutnya kita gunakan hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff kedua menyatakan di sini bahwasannya sigma E ditambah sigma I kali R ini harus sama dengan 0. Kita lihat dulu loop 1. Loop 1. Loop 1 di situ sudah digambarkan loopnya untuk lebih mudah. Ujung mata panah dari loop 1 akan menyentuh sisi negatif dari sumber tegangan 6 volt. Maka di sini kita tulisnya adalah minus 6. Selanjutnya akan mengalir I1-nya melalui hambatan 2 ohm. Berarti tambah 2 I1. Selanjutnya I3 akan mengalir ke hambatan 2 ohm. Berarti tambah 2 I3. Sehingga di sini hasilnya harus sama dengan 0. Maka kalau minus 6-nya kita pindah jadinya 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Selanjutnya kita perhatikan loop 2. Oke, loop 2 di sini sudah dikasih tahu juga arahnya untuk memudahkan. Kita lihat juga ujung mata panahnya itu akan menyentuh sisi negatif dari sumber tegangan 8 volt. Sehingga kita tulis di sini juga minus 8. Selanjutnya I2 akan melalui hambatan 1 ohm. Berarti kita tulis di sini I2 saja. Oke, selanjutnya I3 akan melalui hambatan 2 ohm. Berarti tambah 2 I3 sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita tuliskan berarti jadinya I2 tambah 2 I3 sama dengan 8. Selanjutnya kita gabungkan konsep hukum Kirchhoff 1 dengan hukum Kirchhoff 2. Karena yang kita cari I1 berarti di sini I2-nya kita substitusi. Jadi I2 sama dengan I3 dikurangi I1. Ya, tadi kita ada persamaan I2 ditambah 2I3 sama dengan 8. Nah, I2-nya ini bisa kita ganti, ya. Jadi kita ganti dengan I3 minus I1 ditambah 2I3 sama dengan 8. Kita kumpulkan nih I3-nya. Jadi di sini minus I1 ditambah I3 tambah 2I3 berarti 3I3 sama dengan 8. Kita ambil dari persamaan loop satunya sekarang 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Karena yang kita cari adalah I1, maka yang kita hilangkan adalah I3 dengan cara eliminasi. Kita samakan dulu nih. Yang di atas 3 berarti kita kali 2. Yang di bawah 2 berarti kita kali 3. Dan nanti prosesnya adalah pengurangan. Oke, berarti sekarang min I1 dikali 2 berarti min 2I1.
Terus 3 kali 2I1 adalah 6I1, tetapi kan ada tanda kurang berarti jadi minus. Minus 6I1 sama dengan 2 kali 8 adalah 16, 3 kali 6 adalah 18, tapi ada tanda minus, berarti ya minus 18. Sehingga di sini kalau digabungkan jadi minus 8I1 sama dengan minus 2. Sehingga I1-nya sama dengan minus 2 dibagi minus 8. Atau hasil akhirnya adalah I1 sama dengan 0,25 ampere. Untuk soal nomor 4 ini perhatikan sebuah rangkaian seperti gambar ini. Kita perhatikan dulu di sini 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 1 adalah 6. Ingat kalau konsep seperti ini adalah konsep jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone. Oke, berarti hambatan kelima bisa diabaikan. Selanjutnya diinginkan energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm yaitu ini harus sama dengan 1,5 Joule per detik. Ini 1,5 Joule per detik sebetulnya daya, yaitu 1,5 watt. Nah, kita tahu rumusan daya itu adalah V kali I. Karena I-nya tidak ada, kita ganti V kali V per R ya dari hukum Ohm. Selanjutnya di sini V kuadrat, berarti kita tulis di sini V kuadrat sama dengan P kali R. P kali R. Maka V kuadrat sama dengan P-nya berapa? P-nya 1,5. R-nya berapa? R-nya 6, berarti 9. Maka V yang melalui atau yang diterima oleh hambatan 6 ohm adalah 3 volt. Ingat dalam konsep seri, ini seri ya, 6 dengan 2 ohm. Perbandingan tegangan dengan perbandingan hambatan itu sama. Berarti kalau di sini 3 volt, maka di sini adalah 1 volt karena 3:1. Sedangkan X ini adalah jumlahnya. Berarti X-nya adalah 4 volt. Perhatikan untuk soal seperti ini kita masukkan dulu data dari soal ke dalam gambar. R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, R4 sama dengan 8 ohm, R5 sama dengan 3 ohm, dan sumber tegangan adalah 24 volt. Kita lihat rangkaian di ujung ini adalah seri, sehingga R seri sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12 ohm. R paralel di sini sama dengan, kita perhatikan yang di paralel adalah 12 ohm dengan 6 ohm. Berarti KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 12 itu 1, ditambah 12 bagi 6, 2. Sehingga hasil paralelnya adalah 4 ohm. Oke, selanjutnya kita perhatikan kalau ini sudah jadi 1, maka tinggal diseri dengan R1 dan R5. Maka R seri selanjutnya adalah 5 tambah 4 tambah 3. Nah, dari sini bisa kita lakukan adalah membandingkan tegangannya. Berarti kita sudah bisa dapat P1-nya nih. P1-nya 5 dibagi totalnya 12 dikali tegangan sumber yaitu 24. Sehingga didapatkan adalah 24 bagi 12 itu 2, berarti dapatnya adalah 10 volt. Selanjutnya kita juga sudah bisa dapat yang P5 yang berada di hambatan 5. Berarti ada 3 per 12 kali 24 sama dengan 6 volt. Berarti V paralel ini sama dengan V yang memasuki atau berada di dalam V2. Jadi tinggal kita masukin aja 4 nih. 4 per 12 kali 24 sama dengan di sini adalah 8 volt. Oke, selanjutnya ini sama ya 8 volt. Berarti untuk V3 dan V4 kita juga sudah bisa langsung. V3 tinggal dilihat di sini V3 adalah 4 per 12. Di sini ya R4 ini 8 ini 4 berarti kalau total 12 dikali dengan 8 volt. 8 volt itu dari
sampai paralelnya. Berarti di sini dapatnya ini adalah jadi 2, ini 3, berarti adalah 8 per 3 volt. Oke, berarti tinggal V4. V4 sama juga caranya 8 per 12 kali 8, jadi dapatnya adalah 2 kali lipat 16 per 3 volt. Maka kita bisa langsung nyari I1 nya, sama dengan V nya 1 adalah 10 bagi hambatannya 5, ini sama dengan 2 ampere. Untuk I5 sama dengan I1, berarti ya 2 ampere juga karena dia seri. Selanjutnya I2 sama dengan V2 dibagi 6 ya. V2 nya 8 dibagi 6, berarti sama dengan 4 per 3 ampere. Selanjutnya I yang melalui I3, R3 dan R4 itu sama. Jadi kita ke sini I3 sama dengan I4. Kalau kita lihat di sini yang dari sumber tegangan adalah 2 ampere, berarti sudah masuk di I2 4 per 3 ampere, berarti tinggal sisanya 2 dikurangi 4 per 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 2 per 3 ampere. Demikianlah video pembahasannya, semoga berguna buat adik-adik, dan ditunggu like, subscribe, share, dan komennya untuk mendukung kami membuat video selanjutnya. Sampai bertemu.